bahasa menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan anak, dan media sosial akan memberikan dampak tersendiri bagi anak, baik itu positif maupun negatif. Hal ini juga sering dirasakan oleh para guru. Dalam materi tersebut, kita juga mengangkat dalam teori behavioristik, yang dimana dalam pembelajaran tersebut, seorang siswa tidak dapat berpaku pada pembelajaran saja, akan tetapi pada suara ataupun ucapan yang terdapat pada lingkungan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, betapa pentingnya penggunaan bahasa itu sangat berpengaruh pada anak. Nah, untuk itu, seseorang anak harus belajar bahasa mulai dari dini, supaya nanti tidak berpengaruh pada sisi yang positif ataupun yang negatif, terutama yang negatif, supaya anak nantinya dapat berkembang dengan bahasa yang baik dan lancar dan baik untuk tutur katanya. Di sebuah kelas, terlihat dua orang siswa yang sedang berbincang ringan dan berdiskusi mengenai pembelajaran yang ada. Kemudian, mereka mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu masing-masing diberikan sebuah gadget. Ini HP buat kalian. Kasih. Siswa pertama melihatnya sebagai alat untuk belajar, menggali ilmu, dan menjelajahi dunia pengetahuan. Setiap hari, ia memanfaatkan gadget itu untuk membaca, menonton video edukasi, dan mengerjakan tugas sekolah. Namun, siswa kedua tergoda untuk menggunakannya hanya untuk bermain game dan bersenang-senang. Ia mengabaikan pelajaran, merasa cukup dengan hiburan yang ada di tangannya. Lalu mereka berdua ada presentasi bersama yang itu nantinya dalam penyampaiannya disebabkan oleh pengaruh gadget. Baik, jadi pada pertemuan kali ini saya dan Adel akan mempresentasikan diskusi kami mengenai penggunaan kata baku dan baku sesuai KBBI. Baik, apa itu kata baku? Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang ini kata-kata yang bisa kita dapati dalam keadaan formal, seperti pada tulisan karya tulis ilmiah, kemudian ketika kita sedang mungkin di depan ini sedang mempresentasikan hasil diskusi kami, kemudian dari hal-hal seperti berita, kemudian koran, dan juga jurnal-jurnal internasional dan nasional itu menggunakan kata-kata baku. Kemudian untuk kata baku itu kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah digunakan. Contohnya itu seperti apa ya? Kayak novel. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya maaf jika ada salah kata pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berlalu, siswa pertama semakin cerdas, memahami pelajaran dengan baik, dan meraih prestasi. Sementara itu, siswa kedua mulai tertinggal. Nilainya menurun, ia kesulitan mengikuti pelajaran, dan rasa percaya dirinya memudar. Kamu kenapa, Del? Iya, aku gak mau tadi presentasi gak bisa jawab pertanyaan. Makanya kamu tuh kalau buka HP jangan cuma TikTokan. Iya kan enak, kan juga. Ya iya, tapi juga harus dibarengi sama yang edukasi. Nih, contohnya aku lihat nih. Nih, itu kamu harus coba cari-cari jurnal tentang materi yang mau kamu sampaikan. Jangan cuma lihat orang joget-joget di TikTok. Nah, terus kamu bisa coba nih, tadi kan kita materinya bahasa baku. Kan bisa nih ada banyak artikel yang bisa kamu lihat di sini. Terus tadi kan kamu nggak bisa ngomong di depan. Nah, kamu tuh bisa buka yang lain juga di YouTube misalnya nih, ada tutorial gimana sih cara biar public speakingmu tuh bagus. Jadi nonton YouTube tuh jangan cuma cari yang viral-viral aja, yang artis-artis, tapi juga cari yang edukasi gitu. Coba deh kamu buka artikel, gimana? Ada nggak? Tuh. Nah, di situ tuh lihat nih. Nah, coba tuh kan ada kan. Makanya kamu tuh kalau misalnya buka media sosial, teknologi kayak HP gini tuh jangan cuma lihat yang joget-joget.
Ada banyak jurnal sama video-video di sini juga nih. Nah, coba deh kamu baca satunya. Menyadari bahwa temannya tertinggal, siswa pertama dengan sabar mengajarkan apa yang telah dipelajarinya. Awalnya, siswa kedua merasa malu, tapi perlahan ia mulai belajar sungguh-sungguh. Mereka pun belajar bersama, saling mendukung, dan akhirnya berhasil. Kini keduanya menjadi siswa yang cerdas, membuktikan bahwa pilihan untuk memanfaatkan gadget itu penting, dan saling membantu adalah kunci kesuksesan. Dari cuplikan video tadi dapat disimpulkan bahwa gadget memiliki pengaruh positif dan negatif dalam perkembangan bahasa anak. Oleh sebab itu diperlukan adanya kesadaran dari diri anak tersebut serta edukasi dan pengendalian dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai penerus bangsa, marilah kita menggunakan gadget dengan bijak, Dengan tidak termakan oleh pengaruh-pengaruh negatifnya. Terima kasih. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan mengedukasi bagi semua kalangan yang menonton.